Harvey berpikir sejenak dan berkata, aku harus kembali lagi nanti. Apakah ada yang salah denganmu? Mandy penasaran. Suaminya, menantu yang menumpang, tidak pernah benar-benar meninggalkan rumah selama 3 tahun terakhir. Harvey berpikir sejenak dan berkata, pergi bekerja, apalagi yang bisa aku lakukan jika tidak pergi bekerja? Pekerjaan apa? Mandy sedikit senang setelah 3 tahun, suami yang tidak berguna ini akhirnya bersedia membuat kemajuan. Harvey mengangkat bahu dan berkata, sebagai asisten teman sekelas yang meminjamkan saya uang. Dia baru-baru ini kembali ke Nanhai untuk mengembangkan ekosistem. Saya datang untuk membantu membeli mobil. Mandy tiba-tiba tampak tercerahkan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dia lakukan. Jika di industri konstruksi, mungkin dia bisa bekerja sama dengan keluarga kita. Berbicara tentang ini, Mandy sedikit malu. Dia sangat takut Harvey akan mengatakan bahwa teman sekelasnya bekerja di industri konstruksi, dan Harvey bahkan kurang bisa berbicara. Itu hanya perusahaan dengan investasi kecil. Tidak bisa mencapai panggung besar. Harvey berkata dengan santai, meskipun dia ingin menampilkan kartunya sebentar, setelah menginstalnya dengan hati-hati, dia merasa belum tepat waktunya. Dia telah melihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, Mandy secara bertahap mengubah penampilannya, dan bahkan sedikit menyukainya. Jika memungkinkan, Harvey berharap Mandy menikmati pengalaman pribadinya, daripada memandangnya secara berbeda karena dia tiba-tiba menjadi kaya. Melihat Harvey tidak mau mengatakan lebih banyak, Mandy cukup bijaksana untuk tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia berpikir sejenak dan berkata, karena kamu sedang bekerja, saya akan memberitahu ibu nanti bahwa kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah. Kita bisa mencari pengasuh yang sudah siap. Tidak masalah, kamu yang memutuskan. Harvey mengangguk. Mandy berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menatap Harvey lagi dan berkata, Harvey, izinkan saya bertanya. Apakah kamu marah ketika keluarga Zimmer memperlakukan kamu seperti itu pada hari ketika mereka meminta kamu menjadi sandera? Tentu saja, kata Harvey. Melihat wajah Mandy sedikit berubah, dia melanjutkan, tapi aku tidak membuatmu marah. Mengapa? Mandy bertanya penasaran. Karena kamu adalah istriku. Harvey tersenyum, dengan ekspresi apa yang ada di wajahnya, bukankah wajar untuk menjagamu? Mendengar kata-kata alami ini, wajah cantik Mandy menjadi sedikit merah. Dia tidak tahu apakah dia tersanjung atau malu. Suasana di antara mereka berdua jarang menjadi ambigu. Pada saat ini, ponsel Mandy tiba-tiba berdering, memecah suasana. Mandy menjawab telepon dengan sedikit malu, dan kemudian berkata, Harvey, saya harus kembali ke perusahaan untuk menangani sesuatu. Apakah kamu ingin membawa mobil saya? Tidak perlu, tempat saya bekerja dekat. Harvey tersenyum. Oke, ingatlah untuk kembali makan malam nanti. Setelah mengatakan ini, Mandy pergi dengan wajah merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan mengambil inisiatif untuk meminta Harvey pulang untuk makan malam. Melihat Porsche merah itu pergi, Harvey tersenyum. Mungkin Mandy akan segera menjadi istri yang sebenarnya. Saat ini, di Auto City di belakang, Angel Queen menemukan alasan dan melarikan diri karena Mandy telah pergi. Meskipun Kevin sedikit marah, tetapi mengingat masih ada bisnis, dia mengabaikan Angel Queen saat ini. Sebaliknya, dia memanggil sekelompok eksekutif senior dari perusahaan untuk berkumpul dan menetap di luar ruang pameran untuk menunggu Presiden New York Enterprise yang akan tiba. Namun, setelah menunggu lebih dari 10 menit, kaki beberapa orang terasa sakit karena berdiri lama, dan tidak ada seorang pun yang datang ke sana. Mengapa dia belum datang? Dia akan datang, kan? Kevin sedikit khawatir. Investasi dari York Enterprise ini terlalu penting untuk Auto City-nya yang akan bangkrut dalam hitungan menit. Menekan ketidaksabarannya, Kevin dengan cepat menelepon Yvonne. Halo, apakah ini Sekretaris Xavier? Ya, saya Kevin, manajer umum Auto City. Ya, Anda memberitahu saya di pagi hari bahwa presiden perusahaan Anda akan datang untuk memandu pekerjaan. Dipisahkan oleh telepon, tetapi pada saat ini, Kevin masih mengangguk dan membungkuk, dan berkata dengan sopan. Di pihak perusahaan, Yvonne berkata dengan tenang, ya, tetapi presiden sudah datang di sana hampir 1 jam, bukan? Ah,
Sudah sampai. Tapi kenapa aku tidak melihat siapapun? Kevin tertegun sejenak. Manajer Xavier, aku tidak tahu seperti apa presiden perusahaanmu, atau jenis mobil apa yang dia kendarai. Bolehkah saya meminta nomor platnya? Bolehkah saya mencobanya? Ivone berpikir sejenak dan berkata, presiden baru kami sangat rendah hati. Bagaimanapun, dia tinggi dan kurus. Dia terlihat berusia 20-an. Dia mengendarai sepeda listrik yang